Ada pepatah mengatakan, musuh dari musuhku adalah temanku. Ungkapan ini seakan begitu relate bila kita melihat gerakan diplomasi di KTT BRICS 2024. Bagaimana tidak, dalam KTT BRICS 2024, negara-negara yang berkonflik dan berisi tegang kini berhasil untuk duduk bersama dan berdialog dalam mencari solusi bersama terkait tekanan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Misalnya saja, China dan India. Kedua negara ini telah lama bermusuhan akibat konflik perbatasan. Masalah yang sudah lama dan berkepanjangan itu telah menewaskan ribuan orang dari pihak militer India. Meskipun menanggung luka dan dendam yang cukup besar, India dengan berbesar hati membuka pintu perdamaian terhadap China. Hal itu India lakukan demi kepentingan untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Selain China dan India, negara lain yang juga berseteru namun dapat duduk bersama untuk mengatasi masalah yang lebih besar adalah pemimpin dari negara Armenia dan Azerbaijan. Selama kurang lebih 40 tahun belakangan ini, kedua negara bekas Uni Soviet itu telah bertempur untuk memperebutkan teritori Nagorno-Karabakh. Akibat konflik kedua negara, sebanyak puluhan ribu nyawa melayang, serta kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Uniknya, dalam KTT BRICS 2024, pertemuan organisasi itu memberi dampak positif. Sebab, dalam pantauan kamera media, kedua pemimpin negara baik Armenia maupun Azerbaijan sama-sama berdialog untuk mengatasi tekanan ekonomi negara-negara Barat. Lebih lanjut, solidaritas negara-negara BRICS menjadi pendorong utama yang dapat mendukung kebebasan Palestina. Kemerdekaan Palestina kembali menjadi sorotan penting usai Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan bahwa Palestina sangat bergantung pada kekuatan dan pengaruh negara-negara BRICS dalam membangun perdamaian dan keamanan internasional. Pernyataan itu tentu saja menjadi sorotan besar sebab pernyataan Presiden Palestina itu bagaikan tamparan yang sangat dahsyat bagi negara-negara Barat atas ketidakmampuan mereka dalam melihat jernih dan menghentikan peperangan. Hal menarik selanjutnya yang menjadi sorotan di KTT BRICS 2024 adalah dalam pertemuan organisasi itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono berpidato dan menyampaikan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu direformasi. Di tengah eskalasi konflik di berbagai wilayah di dunia yang kian meningkat, Dewan Keamanan PBB seakan-akan kehilangan dayanya dalam mengatasi sengketa di berbagai wilayah yang berpotensi mengancam perdamaian global. Dalam pernyataannya, Menlu Sugiono berargumen bahwa standar ganda yang diterapkan oleh negara-negara maju membuat lembaga tingkat global itu tak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain reformasi Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono juga mengutarakan tentang arsitektur keuangan internasional yang tidak lagi mencerminkan kenyataan dunia saat ini. Sejalan dengan pernyataan Menlu Indonesia, negara Iran juga menyuarakan hal yang senada dengan sikap Indonesia. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan mengkritik Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional atau IMF karena telah kehilangan efektivitasnya akibat campur tangan negara-negara Barat. Lebih lanjut, Pezeshkian menyatakan bahwa masa depan akan menjadi milik negara-negara yang mampu memimpin dan menciptakan tatanan dunia baru yang lebih harmoni dan berkeadilan. Dalam pernyataan presidennya, Iran mengambil sikap bahwa negara-negara BRICS perlu untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan Barat dan memperingatkan resiko yang ditimbulkan akibat ketergantungan itu. Dengan kesuksesan KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia, organisasi ini semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai penantang serius dominasi Barat dalam ekonomi global. Berkaca pada rangkaian hal genting yang menjadi sorotan pada KTT BRICS 2024, membuat organisasi BRICS diprediksi akan semakin memainkan peran signifikan dalam perubahan landscape geopolitik dan ekonomi dunia. Masa depan BRICS yang menjanjikan tentu saja akan menarik perhatian negara-negara berkembang untuk bergabung dalam organisasi ini. Dengan semakin banyaknya negara yang tertarik untuk menjadi mitra BRICS, organisasi ini berpotensi mengubah tatanan geopolitik global, di mana kekuatan dominasi Barat mulai berkurang dan negara-negara Global South mulai membangun aliansi yang kuat. Selain itu, sikap BRICS untuk melakukan dedolarisasi dengan membahas penggunaan mata uang baru nampaknya akan menjadi langkah revolusioner yang dapat mengubah sistem perdagangan global. Dengan adanya mata uang BRICS, negara-negara anggota BRICS akan memiliki lebih banyak ruang gerak dalam kebijakan moneter,
memungkinkan mereka untuk melindungi ekonomi domestik dari fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai dolar. Aliansi BRICS yang semakin kuat di masa yang akan datang juga akan berperan penting dalam menentang hegemoni politik Barat. Kekuatan besar skala global yang dimiliki oleh BRICS bahkan diperkirakan mampu untuk menekan negara-negara Barat untuk menghentikan bantuan dan dukungan mereka terhadap agresi militer Israel di Palestina.